dari KCD 2 Provinsi Jawa Barat. Hari ini saya akan berbagi praktek baik tentang penerapan 4M, yaitu menginisiasi, memfasilitasi, mensinergi, dan menginspirasi dalam pelaksanaan IKM berbasis kebutuhan satuan pendidikan. Bagaimana? Kita lihat tayangan berikut ini. Indonesia menyongsong bonus demografi 2045, maka pendidikan menjadi sektor yang sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia di era global. Berdasarkan tren global bahwa sangat diperlukan kecerdasan peserta didik sebagai sumber daya manusia sesuai dengan profesi masa depan yang bersinergi dengan penerapan pada kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila yang mencetak sumber daya manusia yang kompeten serta profesional dan berkarakter. Pendidikan yang melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, serta pembelajaran yang menyenangkan dan berfokus pada kompetensi yang dimiliki maupun hard skill dan soft skill. Upaya untuk mewujudkan pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan, minat, dan profil belajar siswa. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi untuk mendapatkan kenyamanan siswa dalam ketertarikan saat menggali informasi dalam proses pembelajaran serta kesejahteraan emosional dan psikologi. Tantangan hasil identifikasi pra-implementasi kurikulum merdeka di SMA 3 Depok tahun 2023, pemahaman asesmen akhir cukup paham, melakukan pembelajaran berdiferensiasi cukup paham, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran cukup paham, pemahaman modul ajar cukup paham, pemahaman proyek penguatan profil pelajar Pancasila cukup paham, pemahaman komunitas belajar cukup paham, pembentukan komunitas belajar sudah ada. Penerapan untuk aksi strategi 4M kebutuhan dalam pelaksanaan IKM berbasis kebutuhan satuan pendidikan. Indikator keberhasilan 80% peserta memahami implementasi kurikulum merdeka dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi kita sudah mendapatkan hasil identifikasi dari implementasi kurikulum merdeka. Alhamdulillah teman-teman sudah mendapat nilai 90%. Mudah-mudahan untuk pembelajaran diferensiasi, penguploadan di BMM, serta bagaimana menggunakan KTP dapat dilaksanakan. Siap. Terima kasih Bu. Lalu langkah yang dilakukan yang pertama menginisiasi yaitu melakukan asesmen awal, bedah rapot pendidikan, melakukan FJD dan komunitas belajar. Membedah rapot pendidikan bersama koordinator pengawas Kota Depok, melakukan asesmen awal dan untuk komunitas belajar bagaimana Pak? Untuk pelaksanaannya di sekolah kita? Di SMA 3 ini komunitas belajar itu secara resmi ya dilaksanakan itu dari Jumat, rutin setiap hari Jumat. Setelah kegiatan pusat KPM kan kita selesai jam 11:30, kita istirahat jam 1, kita mulai komunitas belajar. Di situ banyak banget Bu. Langkah selanjutnya yang kedua memfasilitasi yaitu melakukan pelatihan tentang kurikulum bersama. Hari ini kita akan bahas diskusi tentang asesmen ya. Nah, nanti pada saat pembahasan kita pakai asesmen diagnostik, ada asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik yang saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang cerah ini. Depok. Melakukan coaching bagi guru dan tim manajemen. Langkah ketiga adalah mensinergi, yaitu kolaborasi sesama satuan pendidikan dan para ahli. Kolaborasi dengan sesama satuan pendidikan bersama koordinator pengawas Jabar dan BPPG Provinsi Jabar, serta melakukan FGD pembekalan calon guru penggerak, serta menggandeng para ahli dengan wakil Kota Depok dan BBGP Jawa Barat. Langkah keempat menginspirasi yaitu mengawal terlaksananya program satuan pendidikan dalam inspirasi praktik baik di untuk bisa diupload di BMM itu perlu dilakukan. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya sehingga kita bisa melakukan pelatihan tersebut. Terima kasih. Menginspirasi menjadi narasumber di PMM, serta alhamdulillah pendidik SMA 3 dapat juga menjadi narasumber NSBB sehingga dapat mengupload di Bukti Karya dan melakukan upload di media sosial. Dampak, peserta didik nyaman serta bergembira dan merasa senang karena proses pembelajaran sesuai dengan keinginan, minat bakat, profil belajar siswa,
kesesuaian dengan kecepatan dalam mengeksplorasi dan memahami materi belajar serta lingkungan siswa saat belajar, serta siswa mampu bersosialisasi dan mengenal karakter peserta didik lainnya, sehingga dapat melakukan sekolah ramah anak serta siswa merasa terfasilitasi dalam proses pembelajaran sehingga kesejahteraan psikologis dan emosional siswa dapat mengalami peningkatan. Testimoni. Nama saya Zalfa Syahraza Tanjung dari kelas 11-1. Untuk mata pelajaran biologi, saya dibimbing dan diajar oleh Ibu Deska. Menurut saya, sistem pembelajaran diferensiasi ini sangat bermanfaat dan dapat menyesuaikan diri dengan minat serta bakat siswa-siswi. Kemudian, kesempatan untuk berdiskusi dan juga menyampaikan pendapat juga sangat terbuka luas bagi siswa, baik dengan guru ataupun dengan sesama siswa-siswi. Saya Petrus Salpun dari SMA Negeri 3 Depok. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya dibimbing oleh Miss Valen. Di sini saya akan menyampaikan testimoni saya mengenai metode pembelajaran bahasa Inggris, yaitu metode pembelajaran diferensiasi. Melalui metode pembelajaran ini, siswa-siswi dapat memahami materi melalui gaya belajar mereka masing-masing. Karena saya yakin bahwa setiap siswa-siswi memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Contohnya, siswa-siswi yang memiliki gaya belajar di bidang speaking tidak dipaksakan untuk melalui gaya belajar reading maupun writing. Begitupun sebaliknya bagi siswa-siswa yang memiliki gaya belajar di bidang reading maupun writing, sehingga metode pembelajaran ini menjadi lebih bermakna dan menyenangkan. Perkenalkan, nama saya Yusria Valerano Sitorus dari SMA Negeri 3 Depok. Di sini saya diajar oleh Bu Nova dan dia merupakan guru matematika saya sekaligus sebagai wali kelas saya. Nah, menurut saya pengajaran yang diberikan oleh beliau itu asik dan menyenangkan. Mulai dari segi pembahasan juga dapat mudah dimengerti, dan juga dari segi tugas juga kita juga dapat dituntut untuk lebih terbuka untuk dengan rumus-rumus yang kita tahu sendiri, dan juga untuk kelasnya juga dituntut untuk lebih interaktif. Saya Desa Amanda Walia, guru biologi di SMA Negeri 3 Depok dengan pengawas pembina Ibu Sugiyarti. Di sekolah ini kita sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, dan saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Selama pembelajaran dengan menggunakan tipe pembelajaran yang berdiferensiasi, saya merasa siswa menjadi lebih aktif, antusias, kemudian materi yang didapatkan juga lebih bermakna bagi mereka sendiri. Terima kasih. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Valentina Kristiniko, saya guru bahasa Inggris di SMA 3 dengan pengawas pembina Ibu Sugiyarti MPD. Kami telah menerapkan implementasi kurikulum merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, dan menurut saya pembelajaran diferensiasi itu mengajak siswa, membuat siswa menjadi lebih kreatif, lebih happy dalam bermain, dan mereka bisa menghasilkan hal-hal yang sungguh luar biasa, bahkan beyond our imagination. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Widya Astuti Hartini, guru SMA Negeri 3 Kota Depok dengan pengawas pembina Ibu Sugiyarti MPD, telah menerapkan implementasi kurikulum merdeka dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi membuat siswa sangat antusias dan menyenangkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman guru semuanya. Alhamdulillah hari ini kami sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, anak-anak kami itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi menurut gaya belajar mereka, dan kami mendapatkan hal ini dari pembelajaran ibu pengawas kami, yaitu Ibu Sugiyarti. Nah, pembelajaran di sini kami melakukan pembelajaran berdiferensiasi menurut gaya belajar mereka. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Maka pembelajarannya dibentuk dalam bentuk permainan maupun estetik. Alhamdulillah semuanya happy dan semua murid senang. Sekian dari kami. Sampai ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.